selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita membahas saham bukan dari rumor, bukan dari euforia, tapi dari data dan logika. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Dan di video kali ini, kita akan membedah salah satu saham yang cukup menarik, karena terlihat murah, punya cerita masa depan, tapi di sisi lain penuh tanda tanya, yaitu PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dengan kode saham SLIS. Video ini dibuat pada tanggal 6 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026, serta harga penutupan pasar tanggal 5 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @cintastefan3297. Memahami bisnis SLIS. Sebelum kita masuk ke angka, kita harus pahami dulu bisnisnya, karena dalam investasi, angka tanpa konteks itu berbahaya. SLIS bukan perusahaan biasa. Mereka punya brand yang cukup dikenal, yaitu Selis, yang fokus pada kendaraan listrik ringan, seperti sepeda listrik, motor listrik, dan berbagai produk berbasis energi listrik. Selain itu, mereka juga bergerak di perdagangan komponen elektronik dan produk rumah tangga. Artinya, SLIS bermain di dua dunia sekaligus, dunia electronic consumer dan dunia electric vehicle. Dan ini menarik, karena electric vehicle adalah salah satu sektor masa depan. Tapi, pertanyaannya bukan sekedar sektor, apakah bisnisnya benar-benar kuat? Kalau kita bicara EV, kita bicara tren global. Dunia sedang bergerak menuju energi bersih, dan kendaraan listrik adalah bagian besar dari itu. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga mulai mendorong ekosistem EV, dari subsidi hingga pembangunan infrastruktur. Dan secara teori, perusahaan seperti SLIS harusnya punya peluang besar. Tapi, di pasar saham, cerita besar saja tidak cukup. Yang penting adalah eksekusi. Struktur kepemilikan. Sekarang kita lihat siapa yang pegang perusahaan ini. Pemegang saham terbesar adalah PT Selis Investama Indonesia, sekitar 45%. Sisanya dimiliki publik. Ini cukup menarik, karena ada pengendali kuat, tapi tetap ada likuiditas publik. Dan ini penting, karena perusahaan dengan pengendali jelas biasanya punya arah bisnis yang lebih terstruktur. Namun tetap, kita harus lihat hasil akhirnya, bukan hanya siapa pemiliknya. Valuasi. Terlihat murah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, valuasi. Di sini banyak investor mulai tergoda. Kenapa? Karena SLIS terlihat murah. PBV hanya sekitar 0,6-an. Artinya, harga saham lebih rendah dari nilai bukunya. Secara teori value investing, ini disebut undervalue. Market cap hanya sekitar 200 miliar, padahal asetnya lebih besar. Kalau dilihat sekilas, ini seperti peluang emas. Tapi, di pasar saham, murah bisa berarti dua hal. Satu, memang undervalue, atau dua, atau memang bermasalah. Dan disinilah kita harus hati-hati. Profitabilitas. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya, profitabilitas. Dan di sini kita mulai melihat realita. Margin perusahaan negatif, gross profit negatif, operating margin negatif, net profit juga negatif. Artinya, bahkan dari penjualan saja, perusahaan belum menghasilkan keuntungan. Ini bukan sekedar laba kecil, ini rugi dari level dasar bisnis. Dan ini serius, karena ini menunjukkan pricing power lemah, biaya terlalu tinggi, atau skala bisnis belum efisien. Dalam dunia investasi, perusahaan seperti ini belum disebut sehat. Efisiensi bisnis. Sekarang kita lihat bagaimana perusahaan mengelola operasionalnya. Dan di sini, kita menemukan masalah lain. Perputaran bisnis sangat lambat. Inventory bisa lebih dari 200 hari, piutang lebih dari 150 hari, dan cash conversion cycle sangat panjang. Artinya, barang lama terjual, uang lama kembali, dan modal kerja terjebak. Ini berdampak besar, karena bisnis tidak hanya soal untung, tapi juga soal perputaran uang. Dan di sini, SLIS masih belum efisien. Cash flow. Sekarang kita lihat uang nyata, bukan laba di atas kertas, tapi cash flow.
Dan hasilnya, operasional masih negatif. Artinya, bisnis belum menghasilkan uang secara nyata. Ini sangat penting, karena dalam jangka panjang, yang membuat perusahaan bertahan bukan laba akuntansi, tapi cash flow. Neraca, titik terang. Di tengah semua masalah tadi, ada satu hal yang sangat positif. Neraca perusahaan sangat kuat, utang sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Likuiditas tinggi, aset jauh lebih besar dari kewajiban. Ini penting, karena artinya perusahaan tidak dalam tekanan finansial, tidak terancam bangkrut dalam jangka pendek. Jadi, secara keuangan, SLIS aman. Tapi, ingat bahwa aman bukan berarti bagus. Pertumbuhan. Sekarang kita lihat pertumbuhan, dan jawabannya masih lemah. Pendapatan hanya naik tipis, tapi laba justru turun drastis. Ini menunjukkan bisnis belum berkembang, bahkan mengalami tekanan. Dan ini penting, karena tanpa growth, saham sulit naik dalam jangka panjang. Pergerakan saham. Menariknya, harga saham sempat naik cukup tinggi dalam 1 tahun. Tapi kalau kita zoom out, 3 tahun terakhir masih turun. Ini memberi sinyal ada spekulasi atau rebound sementara, bukan tren naik yang kuat. Value versus growth. Sekarang kita simpulkan dari 2 sudut pandang. Value investing memang terlihat murah, tapi perusahaan masih rugi. Growth investing tidak ada pertumbuhan signifikan. Jadi, SLIS belum masuk ke 2 kategori ini. Kesimpulan fundamental. SLIS adalah perusahaan dengan cerita menarik di sektor masa depan dengan neraca yang sangat sehat dan valuasi yang terlihat murah. Tapi, di balik semua itu, bisnisnya masih lemah, profit negatif, efisiensi buruk, dan pertumbuhan belum jelas. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal. Karena setelah kita memahami fundamentalnya, kita perlu tahu satu hal penting. Bagaimana pergerakan harga saham ini di market? Kalau kita lihat dari struktur besar, dalam 3 tahun terakhir, saham SLIS sebenarnya masih berada dalam tren turun. Namun, dalam 1 tahun terakhir, harga sempat mengalami kenaikan cukup signifikan. Dan saat ini, harga tidak lagi naik kuat, tidak juga turun dalam, melainkan bergerak sideways. Artinya, sekarang SLIS sedang berada di fase konsolidasi, fase di mana market sedang menunggu keputusan. Kalau kita tarik lebih dalam ke time frame menengah, kita akan melihat satu pola yang cukup jelas. Harga bergerak dalam sebuah range, naik lalu tertahan, turun lalu dipantulkan, dan ini terjadi berulang kali. Ini menunjukkan satu hal penting, belum ada dominasi kuat baik dari buyer maupun seller. Sekarang kita masuk ke level krusial, yaitu support dan resistance. Untuk area bawah, support kuat berada di kisaran 50 hingga 60. Ini adalah area yang berkali-kali menjadi titik pantulan harga. Sementara, di bagian atas, resistance kuat berada di area 120 hingga 132. Disinilah tekanan jual sering muncul dan menghentikan kenaikan harga. Dan disinilah kunci dari pergerakan SLIS saat ini. Selama harga masih berada di bawah area resistance, kita belum bisa mengatakan bahwa tren sudah berubah menjadi naik. Namun, jika suatu saat harga berhasil menembus area 132 dengan volume yang kuat, itu bisa menjadi sinyal awal bahwa market mulai berubah arah, menjadi bullish. Sebaliknya, jika harga justru turun dan menembus area support di bawah 60, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa tekanan jual masih dominan dan tren turun bisa berlanjut. Sekarang kita bahas momentum. Dalam 1 tahun terakhir, harga memang naik cukup tinggi. Namun, kalau kita lihat lebih dekat, dalam beberapa bulan terakhir, pergerakannya mulai melambat. Ini menunjukkan satu hal. Momentum mulai melemah. Kenaikan yang sebelumnya terjadi tidak lagi sekuat dulu. Selain itu, pergerakan saham seperti SLIS seringkali tidak didukung oleh volume yang stabil. Artinya, kenaikan bisa terjadi dengan cepat, tapi juga bisa berhenti tiba-tiba. Dan ini penting untuk dipahami, karena pergerakan seperti ini lebih sering terjadi pada saham yang bersifat spekulatif.
Secara pola, SLIS saat ini membentuk sideways range, fase di mana market belum punya arah jelas. Dan biasanya, fase seperti ini akan berakhir dengan dua kemungkinan. Yang pertama, breakout ke atas, yang membuka peluang kenaikan lebih lanjut. Yang kedua, breakdown ke bawah, yang menandakan kelanjutan penurunan. Dan saat ini kita masih berada di tengah-tengah fase tersebut. Belum ada konfirmasi. Jadi kesimpulan dari analisa teknikal SLIS, saat ini saham ini belum menunjukkan tren naik yang kuat, tapi juga belum sepenuhnya bearish. Dengan kata lain, ini adalah fase netral, namun berada di area yang sangat krusial. Untuk trader, ini adalah fase menunggu konfirmasi arah, bukan menebak arah. Karena dalam market, kesalahan terbesar bukan karena salah analisa, tapi karena terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah ini peluang sebelum perubahan besar? Atau hanya ilusi murah yang penuh risiko? Karena di market, yang terlihat murah belum tentu benar-benar bernilai, dan yang terlihat tenang bisa jadi menyimpan risiko besar. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini membantu Anda menjadi investor yang lebih rasional, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi market.